Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, para guru, pengurus lembaga dakwah Khairul Ummah, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, semuanya saya hormati. Saya dan kita semua bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Raya Al-Insan, silaturahim sesudah kita mengakhiri bulan Ramadan dan kita sekarang berada di bulan Syawal. Terima kasih kepada yang hadir, apalagi ada yang datang dari tempat yang jauh. Ada alumni kursus, misalnya Pak Zulkifli dari Pondok Gede. Pak Zulkifli ini istimewa, ikut kursus sampai 5 angkatan. 5 angkatan, datang dari Pondok Gede, naik bis, turun di Jalan Sudirman, jalan kaki dari Jalan Sudirman ke Masjid Al-Insan ini. Umurnya berapa, Pak? 70 lebih ya. Pak Robiul Yatim angkatan pertama, sekarang angkatan 59 sudah selesai. Insya Allah nanti mulai tanggal 4 Mei, kita mulai angkatan 60. Angkatan 60. Jadi kalau dihitung rata-rata lebih dari 1.000 orang yang sudah menjadi alumni kursus dakwah. Alhamdulillah ada yang memang berdakwah, berkhutbah, berceramah, jadi guru dan seterusnya. Ada juga yang tidak berdakwah. Namun berdakwah dalam bentuk lain, misalnya jadi pengurus masjid itu juga berdakwah, menjadi pengurus majelis taklim itu juga berdakwah. Ada alumni kita namanya Pak Ade Alawi. Kalau suka nonton acara editorial media Indonesia, Metro TV, beliau ini suka tampil di acara itu. Memang beliau redaksi media Indonesia. Di Masjid Metro TV itu juga beliau mengadakan pelatihan khotib. Jadi macam-macam aktivitas yang dikembangkan oleh para alumni. Maka saya ingin mengingatkan, semangat dakwah itu harus terus kita kobarkan. Dakwah harus kita laksanakan. Saya ingat cerita di zaman Nabi. Ada orang masuk Islam, namanya Al-Haris. Al-Haris masuk Islam. Baru masuk Islam, dia sudah minta izin kepada Rasul. Ya Rasul, saya pulang ke kampung saya. Saya mau berdakwah di kampung saya itu. Biasanya kita mau pulang kampung ngapain? Ini minta pulang kampung untuk berdakwah di kampungnya. Bukan pulang kampung mau bernostalgia. Nanti kira-kira berapa bulan lagi, saya yakin banyak orang yang masuk Islam, dan engkau silahkan mengutus orang untuk mengambil dana zakat. Jadi optimis dia tuh, optimis.
bahwa nanti orang-orang yang masuk Islam diajarkan tentang zakat, nanti engkau kirimlah orang untuk mengambil dana zakat. Ya mungkin setahun 2 tahun kemudian Rasulullah mengutus sahabat untuk datang ke kampungnya itu. Ternyata sahabat yang ditugaskan ini rada-rada males, jauh, sendirian, males dia. Karena males, dia nggak terusin itu perjalanan. Dia pulang lagi menemui Nabi. Gitu. Apa dia bilang? Ya Rasul, mana dana zakatnya? Ya boro-boro dana zakat. Saya justru mau dibunuh sama dia. Rasul nggak percaya begitu saja bahwa dia mau dibunuh oleh Al-Haris itu. Maka Rasul utus lagi beberapa orang. Padahal kalau Rasul mau terima ceritanya, bisa saja Rasul mengirim pasukan perang kan gitu. Tapi tidak, Rasul utus beberapa orang. Kalau begitu kamu berangkat ke sana, ambil dana zakat yang sudah dikumpulkan. Berangkat. Lah Al-Haris itu karena sudah sampai pada waktu yang dijanjikan kepada Rasul, belum ada utusan Rasul yang datang. Akhirnya Al-Haris itu yang pergi menemui Rasul. Pergi dia. Di tengah perjalanan ketemu dengan utusan Rasul ini. Kalian mau kemana? Mau ke kampung ente. Emang kenapa? Saya justru nunggu-nunggu. Mana ini utusan Rasul? Engkau mau kemana? Ya mau ketemu Nabi. Karena saya udah mengumpulkan dana zakat. Cuma petugas dari Rasul ini belum nyampe. Katanya kamu mau membunuh utusan Nabi. Lah mana mungkin. Ya udah kalau begitu sama-sama menemui Nabi. Sesudah ketemu dengan Nabi, dicek itu, apa betul engkau mau membunuh utusan saya? Itu tidak benar. Bagaimana mungkin saya membunuh, orangnya aja kagak nyampe? Enggak nyampe. Dia bilang udah nyampe, nggak mau engkau bayar ngasih dana zakat, bahkan utusan itu mau dibunuh. Itu tidak benar. Nah, turunlah ayat, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu, ila akhiril ayat. Hai orang beriman, apabila kamu ada orang fasik membawa berita, dicek dulu. Ini sebuah contoh. Yang mau saya ambil dari cerita ini bukan soal tabayun atas informasi yang tidak benar, tetapi betapa semangatnya Al-Haris untuk menunaikan tugas dakwah. Dia berinisiatif untuk berdakwah ke kampungnya. Bahkan sangat optimis, dia yakin banyak orang masuk Islam dan orang yang masuk Islam ini mau bayar zakat. Oleh karenanya kita harus punya semangat untuk berdakwah. Kemudian kita masih ingat ada 12 orang Yasrib yang masuk Islam. Sesudah masuk Islam ini 12 orang minta izin kepada Rasul untuk berdakwah di Yasrib. Mereka melakukan baiat kepada Nabi agar dia bisa berdakwah itu. Dakwah di Yasrib, dalam perkembangannya orang Islam bertambah menjadi 70. 70 ini menghadap lagi Nabi, baiat lagi.
untuk terus berjuang, bahkan siap melindungi Nabi kalau terjadi sesuatu pada Nabi. Jadi luar biasa semangat untuk berdakwah. Sekarang juga banyak ustadz-ustadz semangat mau dakwah, bahkan minta untuk berdakwah. Kenapa? Karena kalau udah berdakwah dalam konteks khutbah ceramah nanti ada amplopnya. Nah, itu yang perlu diluruskan. Ya. Oleh karenanya dakwah ini harus kita tunaikan, semangat, luruskan niat. Ya, luruskan niat. Bahwa kita mendapat sesuatu dari dakwah itu soal lain, tapi bukan sesuatu itu yang mau kita cari. Yang kedua, karena dakwah itu mau menyampaikan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, maka semua kita itu harus melanjutkan kebiasaan di bulan Ramadan. Apa itu? Membaca Al-Quran. Lanjutkan membaca Al-Quran. Bentuknya ada 3. Saya sudah tulis, sudah saya sebarkan tulisannya. Bentuk membacanya ada 3. Pertama, membaca ayat demi ayat, surat demi surat sampai hatam. Jadi hatamnya jangan cuma bulan Ramadan. Bagus setiap bulan kita bisa hatam membaca Al-Quran. Keutamaannya luar biasa. Yang dihitung per huruf. Semua kita sudah tahu bahwa kalau kita membaca Al-Quran itu 1 huruf nilainya 10 kebaikan. Alif Lam Mim itu 3 huruf, jangan dikatakan 1 huruf. Alif Lam Mim itu 3 huruf, maka kita mendapatkan 30 kebaikan. Kalau kita sampai hatam, banyak sekali itu pahalanya. Tapi kita jangan merasa udah kebanyakan pahala. Itu keutamaan. Memang di dalam Islam itu ada keutamaan. Maka rumusnya setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya keutamaan itu tidak menggugurkan kewajiban yang harus kita tunaikan. Bulan Ramadan dia merasa dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Kalau dihitung berarti sekitar 83 tahun. Maka kalau begitu saya udah nggak perlu ibadah lagi. Kenapa? Yang kemarin juga udah kebanyakan itu. 83 tahun. Jangan begitu. Kenapa? Karena itu adalah keutamaan. Jadi sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya keutamaan itu tidak menggugurkan kewajiban yang harus kita tunaikan. Itu baca dalam arti ayat demi ayat, surat demi surat. Yang kedua, baca terjemahnya. Baca terjemahnya. Kenapa? Karena kita ini kalau membaca Al-Quran yang berbahasa Arab itu tidak langsung memahami, ya kan? Umumnya kita tidak langsung memahami. Untuk membantu pemahaman, baca terjemahnya. Alhamdulillah, Al-Quran terjemah sudah ada, di HP juga sudah ada. Baca terjemahnya.
Saya yakin kita ini sudah pada hatam membaca Al-Quran. Tapi kira-kira hatam apa enggak ya baca terjemahnya? Jadi baca terjemahnya supaya kita paham. Tapi perlu kita ingat bahwa terjemah itu kan alih bahasa. Dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ke bahasa Inggris, ke bahasa Sunda, ke bahasa Jawa. Perlu kita ingat bahwa tidak semua kosakata di dalam Al-Quran itu ada padanan katanya di dalam bahasa Indonesia. Sehingga enggak semuanya bisa diterjemahkan. Apalagi kalau istilah yang ada dalam Quran itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Tawakal udah jadi bahasa Indonesia. Ikhlas, sabar, syukur. Bahkan di Bukit Tinggi ada sate syukur. Begitu. Apalagi istiqomah. Itu sudah jadi bahasa Indonesia. Yang kadang-kadang persepsi antara yang dimaksud oleh Al-Quran dengan persepsi masyarakat kita dengan kata itu berbeda. Oleh karenanya kita tidak cukup membaca terjemahnya. Sebab ketika kita sudah tahu terjemahnya, itu tidak otomatis kita paham maksudnya. Misalnya, ada surat Al-A'raf ayat 17. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian akan aku datangi mereka. Ini pernyataan syaitan di hadapan Allah. Ya Allah, akan aku datangi mereka, manusia, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu orang yang bersyukur. Ini namanya terjemah nih. Ngerti nggak maksudnya tuh? Syaitan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nah, maka ini memerlukan namanya tafsir. Nah, contoh lain. Surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang aku halalkan hanya karena engkau mengharap ridho dari istrimu? Terjemahnya udah dapat, tapi maksudnya apa nih ayat? Hai Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang aku halalkan? Emang Nabi mengharamkan apa? Sesuatu yang Allah sudah halalkan. Hubungannya dengan mencari ridho istri itu apa? Di sini perlu namanya tafsir. Maka yang ketiga yang harus kita lakukan sesudah membaca terjemah itu adalah membaca tafsir. Tafsir ada yang ringkas. Tafsir ada yang ringkas. Misalnya tafsir Jalalain, nah itu ringkas. Kalau itu ayat satu baris, tafsirnya satu baris. Kalau itu ayat dua baris, tafsirnya dua baris. Tafsir Jalalain ditulis oleh dua jalal antara guru dengan murid, itu menulis tafsir itu. Masalahnya waktu itu gurunya namanya Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli menulis tafsir ini ringkas.
Baru separuh dia meninggal. Belum selesai, meninggal. Maka Jalaluddin As-Suyuti, muridnya, itu meneruskan dengan format penulisan yang sama. Biasanya kan gaya penulisan beda ya antara satu orang dengan orang lain, tapi ini format tulisannya sama. Diteruskan oleh Jalaluddin As-Suyuti, sehingga tafsir ini ditulis oleh dua Jalal, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, sehingga diberi nama dengan Jalalain, bukan jalan lain, Jalalain. Ini contoh. Dalam ulama Indonesia itu juga menulis tafsir yang perlu kita baca. Buya Hamka menulis tafsir Al-Azhar, Quraisy Shihab menulis tafsir Al-Misbah. Ada tafsir Kementerian Agama, Al-Quran dan tafsirnya, bukan Al-Quran dan terjemahnya ya. Kalau yang satu itu Al-Quran dan terjemahnya, ini 10 jilid Al-Quran dan tafsirnya, perlu dibaca. Belum lagi tafsir-tafsir dari ulama-ulama Timur Tengah. Ada Al-Munir, Wahbah Az-Zuhaili, ada Fi Zilalil Quran, Sayyid Kutub, dan sebagainya. Ngomong-ngomong, buku tafsir apa yang kita punya? Di rumah mesti ada itu, salah satu kitab buku tafsir. Di masjid mesti ada itu tafsir. Jadi baca tafsirnya. Kenapa? Karena di dalam tafsir itu ada terjemah, ada penjelasan makna kata. Makna kata. Sebab sebuah kata itu ada filosofinya, ada maksudnya, mengapa kata itu digunakan. Semua bahasa begitu. Saya sih bukan ahli bahasa. Semua bahasa begitu. Bahasa itu ada filosofinya. Misalnya, orang kalau mau lebaran itu pulang kampung. Orang pulang kampung diistilahkan dengan mudik di sana. Kenapa istilahnya mudik? Ada udik, ada ilir. Itu bahasa tuh. Ada udik, ada ilir. Pondok cabe udik, pondok cabe ilir. Meruya udik, meruya ilir. Sukabumi udik, Sukabumi ilir. Gitu. Sekarang dirubah itu udik sama ilir. Sukabumi Selatan, Sukabumi Utara, Meruya Selatan, Meruya Utara. Nggak tahu pondok cabai masih udik apa enggak? Nah. Jadi udik itu selatan, selatan itu kampung, daerah-daerah kampung itu di selatan. Pondok Pinang itu kampung, Lebak Bulus apalagi, Cinere lebih-lebih, kampung itu. Maka orang itu kalau ke kampung itu ke selatan. Sekarang mau ke utara, mau ke selatan, mau ke timur, mau ke barat, kalau yang namanya pulang kampung itu disebut mudik, jadinya begitu. Mudik. Orang Betawi punya istri 2. Ada yang istrinya 2 maksudnya. Ya. Yang satu istrinya di sebelah utara, yang satu istrinya di sebelah selatan. Lalu
Ada orang datang mau cari suaminya, mau ketemu suaminya. Bapak, abang ada bu. Abang lu lagi mudikin. Abang lu lagi mudikin. Maksudnya lagi ke rumah istri yang di selatan itu. Itu bahasa. Al-Quran itu begitu. Banyak kosakata yang artinya nggak selalu sebagaimana makna dasarnya. Ya, sebut saja misalnya ada amar ma'ruf nahi munkar. Terjemahnya apa? Memerintahkan kebaikan, mencegah keburukan. Nah, kenapa ma'ruf diartikan dengan kebaikan? Padahal ma'ruf itu dari kata arofa yang artinya mengenal. Ma'ruf sesuatu yang dikenal. Kebaikan itu diistilahkan dengan kata ma'ruf karena kebaikan itu sesuatu yang dikenal. Semua orang sudah tahu yang namanya kebaikan. Tapi orang tahu kebaikan ternyata belum tentu melakukan kebaikan itu. Maka dia harus disuruh. Jadilah amar ma'ruf. Itu makna kata. Nanti dalam tafsir ada asbabun nuzul di dalamnya. Meskipun ada buku tersendiri Asbabun Nuzul. Saya baca buku Asbabun Nuzul. Ini bagaimana ya supaya lebih praktis, enak diajarkan kepada orang. Akhirnya saya tulis ulang dengan format sendiri, yaitu Asbabun Nuzul tematik. 700 halaman itu Asbabun Nuzul tematik. Disebut tematik karena berdasarkan tema. Ayat-ayat asbabun nuzul yang berkaitan dengan akidah, asbabun nuzul yang berkaitan dengan akhlak, asbabun nuzul yang berkaitan dengan harta, perang, kafir, munafik, dan seterusnya. Semuanya ada 20 tema. Sehingga saya menggunakan buku itu untuk ceramah pengajian rutin yang berkaitan dengan asbabun nuzul. Nah, ayat tadi surat At-Tahrim ayat 1, hai Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang sudah aku halalkan? Ini memahaminya harus dengan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Nabi itu punya istri lebih dari satu. Kalau sore-sore nggak ada urusan lain, kalau Nabi nggak ada urusan lain, nggak ada kesibukan lain, itu Nabi mendatangi semua istrinya. Habis asar sampai maghrib, datang ke rumah Zainab, datang ke rumah Hafsah, datang ke rumah Aisyah, terus begitu. Terakhir disitulah beliau bermalam. Sehingga kalau dihitung rata-rata, Nabi itu menjatah waktu itu 15 menit. Dari habis asar setengah 4 sampai jam 6 maghrib kan 2,5 jam. 2,5 jam berarti 150 menit. 150 menit dibagi 9 istri. Jadi kira-kira satu rumah jatahnya 15 menit. Ketika Nabi ke rumah Zainab, ternyata Zainab itu melontarkan masalah yang menyebabkan pembicaraan jadi lama. Udah lebih dari 15 menit. Mungkin 20 menit, 25 menit. Belum juga datang ke rumah Hafsah. Maka Hafsah bertanya-tanya, kok belum juga datang ini Rasul? Apa dia ke rumah Aisyah dulu? Maka Hafsah ke rumah Aisyah. Rasul udah kesini. Loh kok nanya begitu? Bukan ke rumah kamu dulu mestinya?
Iya, mestinya ke rumah saya dulu, tapi belum datang. Kali gitu dia kemari dulu. Ya belum. Lah, kalau kesini belum, ke rumah saya belum, berarti masih di sono dong. Nggak adil ini kalau begini kelamaan. Ya udah, saya permisi, pulang. Sesudah selesai pembicaraan, Rasul masih disuguhi minuman berupa madu. Nabi minum itu madu. Nggak kumur-kumur lagi karena memang sudah terlambat, maka Nabi langsung permisi ke rumah Hafsah. Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab. Sampai di rumah Hafsah, assalamualaikum, dijawab, dipersilakan masuk, dibukain pintu. Rasul mencium Hafsah, Hafsah mencium Rasul. Waktu mencium itulah aroma mulut Nabi tercium bau madu, bukan bau rokok. Ini kadang-kadang laki maunya dicium sama istri, tapi aromanya bau rokok. Istrinya jadi heran, ini nyium laki apa nyium asbak? Nah. Ya Rasul, mulut engkau bau apa itu? Bau maghofir ya? Maghofir itu sejenis minuman yang tidak baik. Bukan maghofir yang bener aja, masa saya minum maghofir? Tadi di rumah Zainab saya disuguhi madu, jadi bau madu. Sebenarnya Hafsah juga tahu kalau itu bau madu, cuma dia pengen nyindir aja. Oh, pantes lama di sono. Enak rupanya, engkau dikasih madu segala. Kalau bahasa kita nih, ya di sini mah ada air putih juga udah alhamdulillah gitu. Jangan ngomong begitu. Memang saya agak lama di rumah Zainab itu bukan karena madu, tapi karena ada persoalan yang dibicarakan. Kalau emang gara-gara madu juga nggak apa-apa ya Rasul. Tidak. Kamu kok nggak percaya sama saya? Sejak kapan kamu nggak percaya sama saya? Bisa jadi ini nada ngomong udah agak tinggi tuh. Tapi Nabi itu orang yang tidak mau mengecewakan istrinya. Apa kata Nabi? Kalau kamu tidak percaya juga, mulai sekarang saya haramkan madu buat saya. Turun nih ayat. Hai Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang aku halalkan? Hanya karena engkau mengharap ridho dari istrimu. Enggak boleh. Nabi sekalipun tidak boleh mengubah-ubah hukum. Nah, itu namanya, di dalam tafsir ada asbabun nuzul. Nah, di dalam tafsir tentu saja ada hikmah-hikmah, ada pelajaran-pelajaran yang diambil oleh mufassir, sehingga menjadi penting buat kita membaca tafsir. Ulama tafsir saja itu masih membaca tafsir. Dia ulama, profesor doktor di bidang tafsir, tapi dia masih baca tafsir. Kenapa? Karena dia mau menafsirkan ayat, mau menafsirkan Al-Quran. Nah, makanya sudah ada tafsir, ada lagi tafsir, ada lagi tafsir, ada lagi tafsir, terus begitu. Lah, ulama tafsir aja masih baca tafsir, kenapa kita tidak? Padahal kita ini mau berdakwah. Yang dakwah itu mesti menjelaskan ayat. Lah kita nggak punya kapasitas untuk menafsirkan ayat. Saya tidak punya kapasitas menafsirkan ayat. Maka kalau mau menyampaikan ayat, saya mesti baca tafsirnya. Begitu semua para khotib, para mubalik, karena kita tidak punya kapasitas untuk menafsirkan ayat. Itu yang kedua pesan saya. Yang pertama apa tadi?
dakwah, semangat berdakwah. Yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, di dalam dakwah diperlukan namanya kebersamaan. Dakwah ini harus bersama-sama dengan kerjasama yang baik. Karena kita nggak bisa berdakwah sendirian. Nabi saja nggak berdakwah sendirian. Nabi ajak semua sahabat untuk berdakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Maka dakwah lakukan bersama-sama. Dalam konteks tabligh, dalam konteks khutbah, ada di antara kita yang menjadi pengurus masjid. Maka yang jadi pengurus masjid, ya beri kesempatan kawan kita untuk berkhutbah, berceramah, berkultum di masjid kita. Lah dia pengurus masjid, tapi juga dia bisa ceramah, bisa khutbah. Maka sesama pengurus masjid itu juga harus bekerja sama. Bekerja sama. Sehingga pengurus masjid mau memanfaatkan sumber daya manusia. Oh, di Masjid Al-Ikhlas ada tuh Ustadz Azhari misalnya. Kita mintalah Ustadz Azhari untuk khutbah di masjid kita, Masjid At-Taqwa. Begitu seterusnya. Saling memanfaatkan sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, sebenarnya tadi kalau mulainya jam 9, kita makan sebelum zuhur. Tapi karena jam 10 baru mulai, ya makannya sesudah zuhur. Baik, ibu-ibu udah nyiapin makanan. Sarana dakwah, di antara sarana dakwah itu adalah masjid. Oleh karenanya kita punya tanggung jawab bersama untuk memakmurkan masjid. Bahkan ayatnya innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Masjid-masjid, bukan masjid kampung gua doang, bukan masjid saya doang, masjid-masjid mana aja makmurkan, gitu. Ini kan kadang-kadang orang tidak mau memakmurkan masjid lain. Makmurkan masjid mana saja. Karenanya bagus kalau pengurus masjid kumpul, pengurus masjid apa? Ya misalnya sekelurahan. Di Jakarta sekelurahan itu rata-rata 20 masjid. Rata-rata 20 masjid. Maka pernah nggak pengurus masjid sekelurahan itu kumpul? Belum pernah. Yang ada subuh gabungan. Ya kalau subuh gabungan mah acaranya pengajian lagi, ceramah lagi. Ceramahnya pun ceramah-ceramah yang di majelis taklim pada umumnya. Ngomongin ikhlas lagi, ngomongin takwa lagi. Nggak ngomongin soal masjid. Oleh karenanya pengurus masjid sekelurahan itu perlu kumpul. Ngapain? Membicarakan soal bagaimana masjid kita harus makmur. Kalau ada di antara kita yang jadi pengurus masjid, dan memang ada di antara kita yang jadi pengurus masjid, silakan mempelopori. Undang pengurus-pengurus masjid sekelurahan. Memberikan pembekalan tentang bagaimana masjid harus dikelola dengan baik.
Alhamdulillah saya sudah menulis buku tentang masjid, itu ada 10 buku tentang masjid. Buku yang terbaru itu adalah manajemen masjid berbasis contoh. Sebenarnya saya sudah lama merencanakan nulis buku itu dengan cara saya broadcast melalui WA agar pengurus-pengurus masjid mengirim tulisan tentang masjidnya kepada saya, informasi tentang masjidnya. Nanti saya olah sehingga nanti bisa menjadi, misalnya waktu itu target saya 50 profil masjid gitu, yang mungkin bisa dijadikan teladan. Satu pun tidak ada yang ngirim balasan. Lalu Pak Yusuf Kalla dalam rapat di Dewan Masjid, saya hadir di situ. Dia bilang, Ustadz Ahmad Yani, buku Anda itu tentang masjid bagus. Saya minta tulis satu lagi yang berbasis contoh. Maksudnya adalah ini buku konsepnya udah bagus, masjid mana yang mengamalkannya? Masjid mana yang mengamalkannya? Ya, dulu Ustadz Jazir dari Jogokarian dalam satu acara di Kebayoran Baru, acara manajemen masjid, saya jadi narasumber, beliau juga jadi narasumber. Ketika beliau sedang berbicara, saya datang, saya masuk. Ya biasalah, mengucapkan selamat datang. Masjid Jogokarian itu dikembangkan salah satunya dari bukunya Ustadz Ahmad Yani ini. Jadi ilmunya ada di situ, prakteknya ada di Jogokarian. Nah, kata beliau begitu. Ya saya ceritakan ini matahadus bin nikmah aja, bahwa buku itu dibaca, dipraktekkan orang. Nah, Pak Yusuf Kalla minta agar ditulis masjid yang mengamalkan konsep itu. Nah, maka saya tulis 10 masjid, saya tulis. Ada Masjid Darussalam, kota wisata Cibubur. Ada Masjid Bintaro Jaya sektor 9. Selain Jogokarian, Kapal Munzalan. Ada Masjid Al-Hidayah di Cengkareng Timur. Dulu ketuanya ikut kursus manajemen masjid, lalu ikut kursus dakwah, dan dia mengutus peserta dari masjidnya. Dipraktekan tentang manajemen masjid itu di Masjid Al-Hidayah, sehingga masjid itu menempati harapan 1 masjid terbaik di Jakarta. Nah, termasuk Masjid Al-Insan, saya tulis juga di buku itu, Masjid Raya Al-Insan. Masjid Raya Al-Insan menempati posisi kedua masjid terbaik di Jakarta tahun lalu dalam program Lomba Binaul Masajid. Kata pengurus DMI, sebenarnya sih Masjid Raya Al-Insan itu nomor 1, cuma karena faktor administrasi menyangkut status tanah yang belum ada kepastiannya, jadilah dia ditempatkan di posisi kedua. Dan alhamdulillah Masjid Al-Insan ini terus membenahi, sehingga Bapak merasakan perubahan secara fisik tahun lalu dengan sekarang. Dan ini belum selesai proses perbaikan dari sisi bangunan. Jadi pengurus masjid ini harus diberi pembekalan. Kemudian pengurus masjid ini sekelurahan mesti menukar informasi.
bagaimana masjid Bapak, bagaimana masjid Bapak, bagaimana masjid Bapak. Tukar menukar informasi. Sesudah itu diskusikan apa problemnya. Problemnya apa di masjid masing-masing. Diinventarisir problem itu. Ditulis. Misalnya, oh, di masjid saya nggak ada khotib, nggak punya khotib. Kalau hari Jumat, ya kalau hari Jumat khotib diundang dari mana-mana, dari Khairul Ummah, dari Dewan Dakwah, dari KMJ, dari mana-mana. Khotib diundang dari mana-mana. Nah, sampai-sampai cadangan khotib aja di masjid itu nggak ada. Gitu. Makanya saya sering mengatakan, saya ini kalau mau berkhutbah itu jam 11 saya udah nyampe. Jam 11 udah nyampe. Sering gak ketemu siapa-siapa tuh jam 11. Ya. Ya, udah saya masuk ke masjid, duduk paling depan, sholat tahiyatul masjid, baca Quran dan sebagainya. Setengah 12 terima WA atau telepon. Pengurus masjid yang nelpon, yang WA. Nanya dia, Pak Ustadz, posisi di mana? Saya udah duduk paling depan, dia nanya posisi di mana, gitu. Iya. Ini sebuah contoh. Oh, kalau nggak punya khotib, nggak punya cadangan khotib, nanti solusinya adalah bikin program bersama. Program bersamanya apa? Pelatihan khotib. Jadi programnya pelatihan khotib, bukan sekedar subuh gabungan. Sehingga nanti masjid itu punya kader khotib. Nah, gitu. Sehingga nanti punya tuh masjid cadangan khotib. Cadangan khotib udah siap. Duduk paling depan, pakaiannya rapi, materi khutbah udah dia kuasai, begitu. Kalau perlu berdoa, mudah-mudahan khotibnya nggak datang. Masa gue cadangan melulu? Begitu. Pemain bola aja nggak suka jadi cadangan. Ini contoh-contoh, Pak. Jadi masjid ini harus kita benahi sebagai sarana dakwah sehingga masjid kita bertambah makmur, termasuk masjid yang kaya, yang duitnya banyak, itu membantu masjid yang miskin. Meskipun membantu enggak selalu berupa ngasih duit. Bikin pelatihan khotib, setiap masjid ngutus 2 orang, 20 masjid sekelurahan, berarti udah 40 orang, gratis. Dananya dari masjid sini, gitu. Itu namanya membantu pendanaan juga. Ini contoh-contoh. Ini yang saya sampaikan sebagai pesan dari Idul Fitri pada tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan, terus kita lanjutkan kegiatan-kegiatan dakwah yang kita laksanakan. Terakhir yang ingin saya ingatkan kembali, kursus dakwah angkatan 60 insya Allah dimulai tanggal 4 Mei. Kalau ada jamaah teman yang mau diutus silahkan. Sekarang alhamdulillah sudah 25 orang yang mendaftar. Masih ada bangku kosong. Masih ada kuota. Begitu. Demikian, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.